Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Agus Salim, kelas C, semester 2, Prodi Ekonomi Syariah Universitas Islam Bunga Bangsa Cirebon, ingin mempresentasikan tugas UAS mata kuliah Ulumul Hadis dengan judul materi pembagian hadis dari berbagai sudut pandang. Pembagian hadis dari berbagai sudut pandang. Hadis merupakan sumber ajaran Islam kedua setelah Al-Quran yang sangat penting. Untuk menjaga keaslian dan validitasnya, para ulama mengklasifikasikan hadis berdasarkan berbagai sudut pandang. Pembagian ini mencakup sanad, kualitas, kuantitas, dan penisbatan hadis. Pembagian hadis berdasarkan persambungan sanad. Yang pertama, mutasil atau bersambung. Sanad hadis yang bersambung langsung antar perawi tanpa terputus. Setiap perawi bertemu langsung dengan gurunya, menjaga kesinambungan sanad. Yang kedua, munqati atau terputus. Sanad hadis yang terputus karena ada perawi yang tidak menyampaikan langsung dari perawi sebelumnya, biasanya dianggap lemah atau dhaif. Cara mengetahui ketersambungan sanad. Yang pertama, mencatat nama perawi, menulis semua nama perawi dalam sanad untuk memastikan urutan. Yang kedua, mempelajari sejarah hidup perawi, memahami latar belakang dan masa hidup setiap perawi. Yang ketiga, mengetahui kesikohan perawi, menilai kredibilitas kejujuran perawi. Yang keempat, meneliti hubungan guru dan murid, memastikan adanya pertemuan langsung antar perawi. Pembagian hadis berdasarkan kualitas. Yang pertama, hadis sahih. Sanad bersambung, perawi adil dan terpercaya, matan tidak bertentangan dengan dalil lain. Contoh, Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Yang kedua, hadis dhaif. Sanad terputus, perawi tidak adil atau tidak teliti atau cacat pada matan. Biasanya tidak digunakan untuk hujjah kecuali dalam konteks tertentu. Yang ketiga, hadis hasan. Sanad bersambung, perawi tidak kurang teliti tapi tetap adil, tanpa cacat pada matan. Dapat digunakan sebagai hujjah dalam hukum syariat. Yang keempat, hadis maudhu atau hadis palsu. Hadis maudhu atau hadis palsu yang dibuat-buat dan dinisbatkan secara salah kepada Nabi tidak boleh digunakan dalam konteks apapun. Pembagian hadis berdasarkan kuantitas. Yang pertama, ada hadis mutawatir, diriwayatkan oleh banyak perawi sehingga mustahil bersepakat bohong. Maknanya mutawatir, lafadznya bisa mutawatir atau maknawi. Yang kedua, hadis ahad, diriwayatkan oleh satu orang saja, tidak memenuhi syarat mutawatir, terbagi menjadi masyhur dan ghairu masyhur atau aziz dan gharib. Pembagian hadis berdasarkan penisbatannya. Yang pertama, ada hadis marfu, hadis yang dinisbatkan langsung kepada Nabi Muhammad SAW. Allahumma sholli wa sallim alaihi. Yang kedua, ada hadis maktu, hadis yang dinisbatkan kepada tabi'in. Dan yang ketiga, ada hadis mauquf, hadis yang dinisbatkan kepada para sahabat Nabi Muhammad SAW. Peran sanad dan rawi dalam penentuan derajat hadis. Sanad dan kualitas rawi sangat menentukan diterima atau tidaknya suatu hadis. Kecacatan sekecil apapun pada rawi dapat menyebabkan hadis ditolak. Para ulama sangat teliti dan menilai sanad dan perawi untuk menjaga keaslian ajaran Islam dari hadis yang sahih. Kesimpulan dan pentingnya memahami pembagian hadis. Pembagian hadis dari berbagai sudut pandang menunjukkan ketelitian ulama dalam menjaga keaslian ajaran Islam. Dengan memahami klasifikasi ini,
umat Islam dapat lebih bijaksana dalam mengaplikasikan hadis sebagai pedoman hidup. Pengetahuan ini penting untuk memastikan bahwa hadis yang digunakan sebagai sumber hukum dan ajaran adalah valid dan terpercaya. Terima kasih. Sekian presentasi dari saya, Agus Salim. Kurang dan kurangnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.